Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Erlangga dari fase E7. Di sini saya akan menjelaskan warisan Wali Songo dalam penyebaran Islam. Baiklah, saksikan saja. Latar belakang: Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 melalui pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Penyebaran Islam semakin pesat pada abad ke-14 hingga 16 berkat peran Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan cara yang unik dan sesuai budaya setempat. Secara literatur, istilah Wali Songo muncul pertama kali pada abad tanah Jawa. Pakem standar yang menyebut jumlah wali ada 9 orang. Sumber paling tua adalah karya Babat Tanah Jawa di era Pakubuwana tersebut. Sebelum era sastra Babat Tanah Jawa abad 19 Masehi, tak ditemui istilah Wali Songo, yang ada adalah Wali Sana. Sementara literatur yang menginduk pada Secara literatur, istilah Wali Songo muncul pertama kali pada Babat Tanah Jawa Pakem Standar yang menyebut jumlah wali ada 9 orang. Sumber paling tua adalah karya Babat Tanah Jawa di era Pakubuwana tersebut. Sebelum era sastra Babat Tanah Jawa abad 19 Masehi, tak ditemui istilah Wali Songo. Yang ada adalah Wali Sana. Sementara literatur yang menginduk pada Babat Tanah Jawa seperti Babat Kartasura, Serat Ronggowarsito, Serat Centihni, Babat Wandawasa, Babat Patih, Babat Aji Soko, Babat Brawijaya, Babat Trunojoyo, Babat Mataram, dan babat-babat lainnya menginformasikan perihal tak jauh berbeda dari sumber utamanya, yaitu Babat Tanah Jawa abad 19 Masehi. Sejarah Wali Songo. Siapa Wali Songo? Wali Songo terdiri dari 9 ulama yang hidup pada periode yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan Islam di Nusantara. Nama-nama Wali Songo terkenal: Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, merintis dakwah Islam di Jawa dan memperkenalkan sistem perdagangan Islam. Sunan Ampel, pendiri pesantren pertama di Jawa dan pencetus konsep Muhlimo, menjauh 5 keburukan. Sunan Bonang, menggunakan seni dan tembang Jawa dalam dakwanya. Sunan Derajat, menyebarkan Islam dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Sunan Giri, mengembangkan sistem pendidikan Islam dan mendirikan Kesultanan Giri. Sunan Kudus, memadukan budaya Hindu, Buddha dengan Islam seperti dalam arsitektur Masjid Menara Kudus. Sunan Muria, berdakwah kepada masyarakat pedesaan dan menciptakan tembang ilir-ilir. Sunan Kalijaga, menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Sunan Gunung Jati, berperan dalam islamisasi wilayah Cirebon dan Banteng. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara damai melalui pendekatan budaya dan sosial. Mereka tidak langsung mengubah tradisi lokal, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang sudah ada. Wali Songo juga berperan dalam membangun pesantren, masjid, dan sistem pendidikan Islam. Metode dakwah Wali Songo. Yang pertama, dakwah melalui pendidikan. Mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, mengajarkan tauhid, fikih, dan akhlak kepada masyarakat. Contoh, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya yang melahirkan banyak ulama besar. 2. Dakwah melalui kesenian. Menggunakan wayang kulit dengan cerita yang disisipkan nilai-nilai Islam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menggunakan wayang untuk berdakwah, menciptakan tembang-tembang lagu tradisional yang mengandung ajaran Islam seperti tembang-tembang ilir. 3. Dakwah melalui budaya dan tradisi lokal.
mengubah tradisi Hindu-Buddha menjadi lebih Islami, seperti selamatan dan zakaten, menyesuaikan ajaran Islam dengan kebiasaan masyarakat agar lebih mudah diterima. 4. Dakwah melalui ekonomi dan sosial. Wali Songo mengajarkan perdagangan yang jujur sesuai dengan prinsip Islam, membantu rakyat kecil dengan sistem ekonomi berbasis gotong royong dan zakat. Sunan Derajat dikenal dengan ajaran sosialnya yang membantu fakir. 5. Dakwah melalui politik. Beberapa wali songo berperan dalam pemerintahan seperti Gunung Jati yang menjadi raja di Cirebon dan berperan dalam islamisasi di Jawa Barat. Mereka mendukung kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim merupakan wali pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Tidak ada catatan pasti mengenai tahun kelahirannya. Namun Sunan Gresik diperkirakan berasal dari wilayah Persia atau Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim tiba di Pulau Jawa sekitar awal abad ke-15 Masehi. Beliau memilih untuk menetap di Gresik, sebuah kota pelabuhan penting di pesisir utara Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini tentunya bukan tanpa alasan. Sebagai kota pelabuhan, Gresik yang menjadi tempatnya bertemu berbagai budaya dan pemikiran sehingga cocok dijadikan basis penyebaran agama Islam. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik sangat menarik. Beliau tidak langsung mengajarkan Islam secara frontal, melainkan memulai dengan pendekatan sosial ekonomi. Sunan Gresik mendirikan tempat penginapan bagi para pedagang yang singgah di Gresik. Di tempat inilah beliau berinteraksi dan memperkenalkan ajaran Islamnya secara perlahan. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal sebagai tabib yang mampu mengobati berbagai penyakit. Kemampuan ini menarik banyak orang untuk datang kepadanya, sehingga membuka peluang bagi Sunan Gresik untuk berdakwah. Beliau juga mengajarkan teknik pertanian yang lebih maju kepada masyarakat setempat, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat merupakan salah satu tokoh wali songo yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Beliau lahir sekitar tahun 1401 Masehi di Champa, sebuah kerajaan Islam kuno yang terletak di wilayah Vietnam Selatan. Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik. Sunan Ampel memilih daerah Ampel Denta yang terletak di Surabaya sebagai pusat dakwahnya. Di sinilah beliau mendirikan pesantren yang kemudian menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Timur. Pesantren Ampel Denta tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga pusat pengadilan dai-dai muda yang nantinya akan menyebarkan Islam ke berbagai pelosok Nusantara. Perjalanan Raden Rahmat ke tanah Jawa dimulai ketika mengunjungi bibinya Dewi menjadi istri Raja Majapahit. Kedatangannya bertepatan dengan masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Melihat kondisi masyarakat yang masih kental dengan ajaran Hindu-Buddha, Raden Rahmat memutuskan untuk menetap dan menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Metode dakwah Sunan Ampel sangat menarik dan efektif. Beliau memperkenal ajaran Moh Limo yang berarti menolak 5 perkara tercela, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak minum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan narkoba, moh madon, tidak berzina. Sunan Bonang Raden Magdum Ibrahim. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Magdum Ibrahim merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir sekitar tahun 1465 di Bonang, Tuban, Jawa Timur sebagai putra seorang wali besar. Raden Magdum Ibrahim telah dididik dengan disiplin ketat dalam ilmu agama sejak kecil. Salah satu inovasi dakwah Sunan Bonang yang paling terkenal adalah penggunaan gamelan dalam penyebaran Islam. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam, yang kemudian dikenal sebagai suluk. Beberapa tembang yang masih populer hingga saat ini seperti Tombo Ati dan Lir Ilir diyakini merupakan karya Sunan Bonang. Perjalanan dakwah Sunan Bonang dimulai Kediri
Jawa Timur yang saat itu didominasi oleh penganut agama Hindu. Menghadapi tantangan ini, Sunan Bonang mengembangkan metode dakwah yang unik dan kreatif. Beliau memadukan ajaran Islam dengan kesenian dan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain seni musik, Sunan Bonang juga berdakwah melalui pertunjukan wayang. Beliau memodifikasi cerita-cerita wayang yang sudah ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Misalnya mengubah nama-nama dewa dan dalam mitologi Hindu menjadi nama-nama malaikat dalam Islam. Strategi ini terbukti efektif dalam memperkenalkan konsep-konsep Islam kepada masyarakat yang masih kental dengan tradisi Hindu Buddha. Sunan Derajat, Raden Kasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim, merupakan putra bungsu Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Nyai Ageng Manila. Beliau lahir sekitar tahun 1470 di Surabaya, Jawa Timur. Sebagai keturunan langsung dari Sunan Ampel, Raden Kasim telah dipersiapkan sejak kecil untuk menjadi penerus dakwah ayahnya. Wilayah dakwah Sunan Derajat berpusat daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Tepatnya di sebuah desa yang kemudian dikenal dengan nama Desa Derajat. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Daerah tersebut merupakan wilayah pesisir yang strategis, menjadi tempat persinggahan para pedagang dan pelaut dari berbagai daerah. Metode dakwah Sunan Derajat sangat menarik dan berbeda dari wali-wali lainnya. Beliau lebih menekankan pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat terkenal dengan ajaran yang disebut Catur Piwulang atau 4 ajaran utama, yaitu paring teken marang kang kalongan dan wuto, memberi tongkat kepada orang yang tergelincir dan buta, paring pangan marang kang kaliren, memberi makan kepada orang yang kelaparan, paring sandang marang kang kawudan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, paring pawung marang kang kodanan, memberi payung kepada orang yang kehujanan. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku merupakan salah satu tokoh wali songo yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Beliau juga dikenal dengan nama Muhammad Ainul Yakin. Lahir sekitar tahun 1442 di Belambangan, Jawa Timur. Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Pasai, Aceh. Perjalanan dakwah Sunan Giri dimulai setelah beliau menimba ilmu di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Raden Paku melakukan perjalanan ke Pasai bersama Sunan Bonang untuk memperdalam ilmu agama. Konon, dalam perjalanan ini Raden Paku berhasil mencapai tingkatan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh langsung dari Allah tanpa proses belajar. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Giri memulai dakwahnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Beliau mendirikan pesantren di atas bukit yang kemudian dikenal sebagai Giri Kedaton. Pesantren ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemerintahan yang dikenal sebagai Kerajaan Giri Kedaton. Metode dakwah Sunan Giri sangat menarik dan efektif. Beliau mendudukan ajaran Islam yang dengan tradisi dan budaya lokal yang sudah ada. Salah satu inovasi dakwah Sunan Giri adalah melalui permainan anak-anak. Beliau menciptakan beberapa permainan tradisional syarat dengan nilai-nilai Islam seperti jalungan, permainan yang mengajarkan tentang sifat-sifat Allah, jamuran, permainan yang mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong, gublak cublak, suweng, permainan yang mengajarkan tentang kejujuran. Sunan Kalijaga, Raden Mas Said. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Mas Said merupakan salah satu tokoh wali songo yang paling terkenal dan berpengaruh. Beliau lahir sekitar tahun 1450 di Tuban, Jawa Timur. Ayahnya adalah Tumenggung Wali Tikaka.
seorang adipati Tuban yang masih keturunan bangsawan Majapahit. Perjalanan hidup Sunan Kalijaga sangat menarik dan penuh dengan pelajaran. Konon di masa mudanya Raden Mas Said adalah seorang berandal atau perampok yang terkenal dengan nama Lokajaya. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, hidupnya berubah total. Beliau hidupnya berubah total dan bertobat, kemudian menjadi murid Sunan Bonang untuk mempelajari agama Islam. Metode dakwah Sunan Kalijaga sangat unik dan kreatif. Beliau dikenal sebagai wali yang paling mahir dalam memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Sunan Kalijaga percaya bahwa untuk dapat diterima oleh masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha, Islam harus diperkenalkan secara perlahan dan tidak frontal. Salah satu inovasi dakwah Sunan Kalijaga yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang kulit. Beliau memodifikasi cerita-cerita wayang yang sudah ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Misalnya, Sunan Kalijaga menciptakan tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang tidak ada dalam epos Ramayana atau Mahabharata asli. Melalui tokoh ini, Sunan Kalijaga mencapaikan ajaran Islam dan kritik. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Kudus yang memiliki nama asli Jafar Shadiq merupakan salah satu anggota Wali Songo yang terkenal dalam kecerdasan dan penguasaan ilmu agamanya yang mendalam. Beliau lahir pada 9 September 1400 Masehi di daerah Kudus, Jawa Tengah. Ayahnya adalah Raden Usman Haji, seorang ulama yang menyebarkan Islam di daerah Jepang, Panola, Blora. Sunan Kudus dikenal dengan julukan Wali al-Ilm atau wali yang berilmu karena penguasaannya yang luar biasa terhadap berbagai cabang ilmu agama. Beliau ahli dalam bidang tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Kedalaman ilmu yang menjadikan Sunan Kudus sebagai rujukan bagi para ulama dan penguasa. Metode dakwahnya sangat menarik dan unik. Beliau dikenal memiliki toleransi yang terhadap keyakinan dan tradisi masyarakat setempat yang masih kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Pendekatan dakwah Sunan Kudus ini tercermin dalam beberapa hal. Arsitektur Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus merancang dengan memadurkan unsur arsitektur Islam dan Hindu. Menara masjid menyerupai candi menjadi simbol akulturasi budaya yang harmonis. Larangan menyembelih sapi. Sunan Kudus melarang pengikutnya menyembelih sapi, hewan yang sakralkan umat Hindu. Sebagai gantinya, beliau mengajarkan menyembelihkan kerbau. Hal ini menunjukkan sensitivitas Sunan Kudus terhadap keyakinan masyarakat setempat. Penggunaan simbol-simbol lokal. Dalam dakwanya, Kudus sering menggunakan simbol-simbol yang dikenal masyarakat setempat namun diisi dengan nilai-nilai Islam. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said merupakan salah satu anggota Wali Songo yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang lembut dan dekat dengan rakyat kecil. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Tidak ada catatan pasti yang mengenai tahun kelahirannya. Namun, Sunan Muria diperkirakan hidup pada abad ke-16. Wilayah dakwahnya Sunan berpusat di sekitar Gunung Muria yang terletak di perbatasan Kabupaten Kudus Pati dan Jepara, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini menunjukkan strategi dakwahnya. Sunan Muria yang memiliki pedalaman dan pegunungan berbeda dan kebanyakan wali lain berdakwah di pesisir atau pusat kota. Metode dakwah Sunan Muria sangat unik dan efektif. Beliau lebih memilih pendekatan yang lembut dengan bertahap, terutama dalam menghadapi masyarakat pedalaman yang masih kuat dengan tradisi dan kepercayaan lama. Beberapa strategi dakwah Sunan Muria antara lain pendekatan kultural. Sunan Muria menggunakan media kesenian dan budaya lokal untuk mencapaikan ajaran Islam. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran agama seperti Sinam dan Kinanti. Dakwah melalui pertanian. Sunan Muria mengajarkan teknik pertanian lebih maju kepada masyarakat atau setempat. Melalui pendekatan ini, beliau tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi. Sunan Muria mengajarkan berbagai keterampilan kepada masyarakat seperti membuat kerajinan tangan dan mengolah hasil pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan. Sunan Muria mendirikan pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu praktis yang bermanfaat berbagi kehidupan sehari-hari. Gunung Jati. Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Beliau lahir pada tahun 1448 di Pasai, Aceh dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang, seorang putri dari kerajaan Pajajaran. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati dimulai setelah beliau menyelesaikan pendidikannya di Timur Tengah. Sekembalinya ke Nusantara, Syarif Hidayatullah memiliki Cirebon basis dakwanya. Pemilihan lokasi ini sangat strategis mengingat Cirebon merupakan pelabuhan yang penting yang menghubungkan Jawa dengan dunia luar. Metode dakwah Sunan Gunung Jati sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai strategi dakwah yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati antara lain pendekatan politik. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai basis kekuatan politik untuk menyebarkan Islam. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Pengembangan ekonomi. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon menjadi pelabuhan dagang ramai menarik banyak pedagang muslim dari berbagai daerah. Pendidikan. Beliau mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat pengkaderan dari ulama. Pendekatan kultural. Sunan Gunung Jati menggunakan kesenian dan budaya lokal sebagai media dakwah seperti wayang dan gamelan. Pembangunan infrastruktur. Beliau membangun masjid-masjid dan sarana umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Simpulan dan penutupan. Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui dengan cara damai tanpa paksaan dan dengan metode yang sesuai dengan budaya lokal. Pendekatan mereka yang unik seperti menggunakan seni, pendidikan, dan ekonomi membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Hingga kini, ajaran dan metode dakwah Wali Songo masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Kesimpulan dari penyebaran Islam oleh Wali Songo adalah bahwa mereka memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, melalui pendekatan yang bijaksana dan akulturatif. Mereka tidak hanya bertakwa dengan ajaran Islam, tetapi juga mengadaptasi budaya lokal seperti wayang, seni, dan adat istiadat untuk memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat. Pendekatan mereka yang damai melalui pendidikan, perdagangan, dan politik membuat Islam berkembang pesat tanpa banyak konflik. Peran Wali Songo juga berkontribusi dengan pembentukan kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak yang mempercepat proses Islamisasi. Warisan mereka masih terasa hingga kini dalam tradisi keislaman dan kebudayaan masyarakat Jawa. Ada banyak hal yang bisa kita contoh dari kisah Wali Songo, terutama dalam cara mereka menyebarkan Islam dan membangun peradaban. Beberapa nilai penting yang bisa kita teladani adalah kesabaran dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Wali Songo tidak memaksakan ajaran Islam secara keras, tetapi menggunakan cara yang lembut dan bijaksana. Mereka memahami budaya masyarakat setempat dan mengajarkan Islam secara bertahap, toleransi, dan menghargai budaya lokal. Mereka tidak langsung menghapus tradisi lokal, tetapi mengislamkannya secara perlahan. Misalnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah, inovatif dan kreatif. Dalam menyebarkan Islam, mereka menggunakan berbagai metode seperti kesenian, sastra, dan pendidikan
Ini juga menunjukkan pentingnya kreativitas dalam menyampaikan pesan kebaikan, gotong royong, dan kebersamaan. Wali Songo bekerja bersama dalam menyebarkan Islam, menunjukkan pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan besar, menyebarkan Islam dengan akhlak mulia. Mereka menunjukkan contoh akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan rendah hati. Sebagai masyarakat tertarik untuk masuk Islam tanpa paksaan, membangun masyarakat dan peradaban. Selain bertakwa, mereka juga membantu membangun sistem pemerintahan Islam, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kisah mereka, kita bisa belajar bahwa dakwah atau menyebarkan kebaikan tidak harus dengan cara keras, tetapi dengan pendekatan yang santun, penuh hikmah, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Itulah sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat.